pertemuan ini kita akan bahas tentang omnidireksional dan direksional. Ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang omnidireksional dan direksional. Ya. Jadi omnidireksional dan direksional nanti. Ya. Nah, sebetulnya yang kemarin kita juga sudah pernah membahas ya tentang ini. Ya, maksudnya lebih membahas tentang jenis-jenis antenanya ya gitu. Tapi kalau yang di sini nanti yang akan kita bahas adalah lebih ke ini apa namanya? Lebih ke eh, apa polarisasinya ya. Jadi gelombangnya itu seperti apa? Gelombang itu. Polarisasinya itu seperti apa ya. Nah, ini yang omnidireksional. Nah, ini. Jadi antena omnidireksional ini kalau Anda lihat ini antena ini ada dipasang di ini di ruang perpus ya. Kalau di kampus 605 itu di ruang perpus di jendela itu dipasang di situ. Ya. Jadi dia antenanya bentuknya seperti ini, kayak pipa gitu ya, ukuran pipanya. Dan polarisasinya seperti ini. Jadi kalau horizontal, dia polarisasinya ini. Kalau kita lihat secara horizontal ya, dia polarisasinya melingkar. Jadi mengelilingi ini sebagai titik sumbunya. Jadi dia melingkar mengelilingi ini, ya, polarisasinya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari secara vertikal, ya, vertikal dia hanya seolah-olah kayak apa garis lurus gini ya yang membentang dari kiri ke kanan ya, kalau cara vertikal ya vertikal itu berarti berdiri ya vertikal. Kalau horizontal berarti kan yang ini yang mendatar ya, jadi dia polarisasinya melingkar. Nah, ini omnidireksional dan di sini ada beberapa spesifikasinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini spesifikasinya ada ini ada frekuensinya berapa, dia bisa hanya 2,4 sampai dengan 2,5. 5 giga enggak bisa ya. Jadi ini untuk 5 giga dia tidak bisa. Kemudian ini ada gainnya, ya, polarisasinya vertikal. Ya. Kemudian ada vertikal beamwidth-nya, ya. Kemudian horizontal beamwidth-nya 360. Kalau vertikal dia 8 derajat ya, vertikal. Kalau horizontal dia 360 ya, jadi melingkar 360. Nah, ini ada beratnya, panjangnya, diameternya rata-rata hanya 42 mm ya. Ya mungkin seukuran peralon berapa ya? 2 dim ya, gitu. Nah, jadi itu rata-rata untuk ini. Nah, selain Omni yang model yang seperti ini juga ada Omni yang directional antena. Ya, kalau ini dia wujudnya hanya di sini kawat di dalamnya ya. Karena saya pernah bongkar ini di sini hanya seuntai kawat ya, kawat tapi mungkin dia memiliki aturan aliran ya. Kalau yang ini ya, kalau yang Omni itu dia bentuknya adalah kawat ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, isi antena Omni. Nah ini.
Jadi isinya antena Omni itu dia bentuknya seperti ini. Jadi antena yang ini ya, sebenarnya kita bisa buat sendiri ya gitu. Karena hanya untaian kawat ya yang disolder, nah seperti ini. Jadi antenanya hanya seperti untaian kawat yang disolder. Ya, jadi isinya seperti ini. Nah, ini dia disoldernya seperti ini. Tapi ada aturan aturan ini, aturan apa namanya? Aturannya ini ya. Walaupun di sini dia disolder seperti ini ada aturannya, jaraknya. Jadi eh, disolder kayak ini disolder, tapi solder ini dia ini. Kemudian di sini ada kawat-kawatnya. Jadi memang dibuat model zigzag seperti ini ya, kawat. Jadi di ukurannya juga apa namanya? Ada ukurannya ya, tentu ukurannya. Nah, jadi ini kalau kita mau ini, kalau kita mau buat ya dia ada aturannya. Oh, gambarnya masih sama. Ini. Nah, ini. Jadi 4,7 cm, di sini 1 cm. Semakin presisi hitungannya ini semakin bagus ya. Ini semakin bagus ya. Dan di sini dia jenisnya adalah ini kapiler ya. Jadi 1/4 inci 0,6 milimeter. Nah, jadi dia ada apa namanya ada hitungannya ini sendiri. Jadi kalau Anda mau buat ini bisa ya. Buat buat antena ini sendiri bisa ya. Jadi buat antena kemudian nanti nah ini di sini nanti akses poinnya tinggal dipasangkan. Anda tinggal beli akses poin apa nanti tinggal pasang akses poin. Ya, nah ini cara buatnya juga banyak ya di internet sudah banyak cara buatnya di sini. Pakai peralon satu dim, satu in ya. Nah, nah, jadi cara buatnya juga banyak. Dulu pernah saya buat ya. Nah, ya paling yang kita beli hanya seuntai kawat ini. Nah, ini ada yang model seperti ini juga penyusunan kawatnya. Ini di sini, kemudian nanti ditutup. Ya. Jadi ada yang modelnya ulir ya. Nah, ini. Jadi modelnya ulir. Ini kalau diperbesar gambarnya, nah seperti ini. Ini ya. Jadi kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Jadi hanya diulir-ulir gini. Tapi ini diameternya ini ada aturannya, ya. Tidak sekedar hanya diulir gitu aja ya. Tapi diameter. Kemudian ini busa ini untuk menjaga supaya ini tetap di tengah ya. Supaya tetap di tengah kalau di dalam pralon biar tidak goyang gitu ya, tidak miring gitu, tapi tegak lurus. Nah ini diameternya ada aturannya. Diameternya. Nah ini seperti ini. Ya. Nah, jadi buatnya cukup mudah ya antena omni. Cuman hanya beli ini pralon ini, kemudian ini ditutup, sudah selesai jadi. Ya. Nah, ini untuk antena omni. Kemudian nanti tinggal dicoba, ya. Tinggal dicoba. Ini antena omni ini nanti kita beli akses point. Ini antenanya dilepas, ya. Kemudian dipasang antena ini, ganti antena ini. Ya. Ini juga atau yang ini. Antenanya dilepas, kemudian diganti antena ini. Ya sudah jadi ya untuk memperkuat apa namanya sinyal atau jangkauannya ya. Jangkauannya kalau misalkan pakai antena biasa ini mungkin jangkauannya hanya cuman berapa ini paling banter ya mungkin kalau tanpa halangan bisa 20 sampai 30 meter ya kalau tanpa halangan ya. Tapi kalau ada halangan ya biasanya cuman hanya berapa 10 meter ya kalau ada halangan. Halangan itu artinya dipasang di dalam gedung gitu ya, dinding-dinding terhalang gitu. Nah, jadi ini. Ya. Nah ini aturannya ini. Isi mutarnya, diameternya 1. Nah, ini diameternya 1. Ternyata. Nah, jadi kawat tembaga NDA 1 kali 24 mm. Nah, dibuat dengan mur 2 pasang.
Cuman di sini tidak dijelaskan ya, cara diameternya ini. Ya. Kalau ini diameternya ya udah satu inch ya. Nah ini, sini aturannya. Nah, ini. Jadi jaraknya di sini 3/4. Ini di sini setengah, ini 3/4 ya. Kemudian ini berarti 3/4 semua, kemudian ini diameternya adalah satu in ya. Diameternya 1. Nah, berarti kita membuat suatu lingkaran ini diameter. Lebih mudah ini malah ya. Satu kawat hanya dibentuk ini tanpa nyolder kalau ini. Ya, tanpa solder. Jadi lebih sederhana. Ya, ini contoh-contoh. Ya kalau mau beli jadi ya ada. Tapi kalau tidak mau ini kalau misalnya dibuat ini paling tidak habis sampai 50.000. 50.000 tidak sampai. Ya kecuali kalau sama antenanya ini ya lebih ya sama apa radionya lebih. Ya tapi kalau hanya antenanya saja tidak lebih dari 50.000. Panjangnya juga ada aturannya ya. Nah, ini. Jadi seperti ini antenanya. Kemudian nanti tambahan yang lainnya apa. Nah ini kalau misalkan Anda mau praktek ya. Jadi kalau mau ini juga bisa praktek kelompok gitu ya. Kelompok satu kelas berapa orang gitu ya. Satu kelas misalkan 10 orang gitu. Nah, buat antena seperti ini gitu. Bagus itu ya buat antena ini. Ya, kemudian nanti kita praktekkan nanti beli radionya yang misalkan beli radionya yang murah yang 300-an gitu. Ya, misalkan ya. Oke. Nah ini ya. Jadi antena yang tadi adalah sama seperti ini. Jadi memperpanjang atau memperluas jangkauannya. Kalau ini jangkauannya mungkin hanya sekitar berapa. Tapi kalau derajat ini direksionalnya atau polarisasinya sama. Dia memiliki polarisasi di sini 360 derajat. Ya, ini juga sama. Dia polarisasinya 360 derajat. Nah, pemasangan antena ini yang model seperti ini ada maksud dan tujuannya. Ya. Jadi ini walaupun bisa dibengkak-bengkokkan, bisa diatur ini miring. Dua, misalnya saya kasih posisi yang A, ini B, ini C, ini D, ini E, ya. Nah, ini ada maksudnya. Ya, ini, ya. Jadi kalau misalkan ini di sini yang tegak lurus ini berarti untuk hall, ya, misalkan di ruangan, gitu. Di ruangan luas, gitu ya. Di ruangan yang luas, sangat luas. Nah, ini mungkin sangat cocok nih. Dipasang di tengah di sini. Pasang di tengah sini atau di sini gitu ya. Kalau di sini dia masangnya gini. Sehingga dia polarisasinya nanti dia akan muter di sini ya. Nah, gelombangnya. Nah, sementara untuk yang posisi A ini cocok dipasang ini di lorong kalau model gini. Di lorong jangan pasang yang berdiri gini ya. Akan banyak sekali hambatannya kalau dipasang yang berdiri gini. Kalau yang di lorong bagusnya yang ini. Ya, jadi kalau di lorong ini, misalkan ini lorong-lorong biasanya kayak di hotel itu ya, di hotel itu kan di lorong-lorong kamar atau mungkin di ruang-ruang kantor yang di lorong. Lah ini masangnya gini nanti. Nah, sehingga dia polarisasinya gini nanti. Nah, sana. Nah, sehingga memenuhi di sini ruangan ini, ya. Jadi polarisasinya. Kalau dia di lorong seperti ini kita pasang yang model gini, ya, ya maka dia di sini nanti dia akan memutar di sini. Ya, ini jangkauan ini. Tapi lebih bagus yang gini. Jadi dia bisa memenuhi ini. Ya, kalau yang gini, ya. Nah ini ya. Terus jenis yang digunakan ini juga ya, diperlukan jangkauan. Jadi dia di sini bisa menjangkau ke segala arah. Ya, segala arah dari antena. Ya. Ini. Kemudian ini ada macam-macam bentuk ya, omni ini. Tidak hanya yang bentuk yang stick ini, ya, tapi ada juga yang model lain ya. Selain ada yang model stick ini.
ya ada ini. Ya. Dan dia beroperasi pada frekuensi 2,4 ya. Tapi ada juga yang beroperasi pada 5, tapi jarang. Ya. Dia bentuknya adalah dalam bentuk dipol atau tiang. Ini pilar atau patch. Nah, bentuk patch, pilar. Jadi seperti ini. Nah ini polarisasinya ini. Jadi dengan kita mengerti polarisasinya, berarti kita akan paham cara mengarahkan antenanya ini. Oh ini antenanya arahnya seperti ini. Atau mungkin di model miring gini. Ya, mungkin orang, itu kok antenanya yang sana miring ke sini, yang ini miring ke sini, ini miring ke sini, kenapa maksudnya? Karena ini polarisasinya, menyesuaikan polarisasinya. Jadi polarisasinya itu yang paling bagus yang mana? Ya, polarisasinya. Jadi ini di tampilan dari atas seperti ini, horizontal. Ya. Yang ini tampilan dari samping, ya, sama seperti ini. Ya, kayak lampion ya. Kayak lampion itu kan gini, ya bentuknya lampion itu. Jadi tengah sumbunya di sini tengah sumbu. Ini kalau dilihat dari samping ya, jadi polarisasinya seperti ini. Ini antenanya, polarisasinya. Jadi ini. Jadi kita, tapi sebetulnya tidak seperti ini, tapi ini sebetulnya modelnya seperti ini, yang merah ini, gambar merah. Jadi dia polarisasinya 360 derajat. Kemudian antena dipol ini juga banyak sekali ragamnya ya. Ada yang modelnya ini, ada yang ini extend berarti. Ini extend berarti ini bisa diperluas ya, ditaruh di mana ini, luas. Tapi sama untuk polarisasinya sama. Jadi biasanya ini misalkan untuk antena apa namanya? Antena komputer ya. Biasanya kan antena komputer kan ada juga yang berupa kartu. Nah ini dilepas diganti supaya dia jangkauannya lebih apa penerimaannya lebih bagus. Nah, dia menggunakan ini. Diganti antenanya karena jenis-jenis antena ini ada maksud dan tujuannya ya. Ini kalau misalkan kita cari ini ya, antena 5 dBi. Nah, jadi antena 5 desibel. Ya, ini, jadi antenanya seperti ini, ya. Nah, jadi agak kecil pendek, nah, ini, antenanya. Ini yang 5 desibel. Ya. Tapi kalau misalkan kita coba antena yang misalkan 15 desibel, ya, nah, dia sudah agak lebih panjang lagi antenanya. Jadi antenanya lebih panjang lagi. Ya. Kalau misalkan kita buat lagi yang antena misalkan 30 desibel, nah dia lebih tinggi lagi. Artinya apa? Di sini kekuatannya semakin desibelnya tinggi berarti dia semakin jauh. Dan ini pemasangannya tidak boleh di bawah dekat dengan manusia itu enggak. Karena dia akan menimbulkan interferensi ya, pusing nanti kalau Anda berdekatan dengan sini. Ya untuk sesaat enggak masalah, tapi kalau lama-kelamaan mungkin akan pusing. Ya, karena ini frekuensinya di sini ada, sinyalnya ini ada. Ya. Jadi ini 30 desibel seperti ini. Ya, tapi kalau kita pakai yang misalkan 2 desibel gitu ya, yang kecil. Nah ini antena-antena wifi itu ini 2 desibel terus yang USB yang dipasang di komputer itu. Nah ini kecil, ini cuma ini 12 desibel. Ya. Kalau ini kecil lah. Ya. Kalau di laptop kita mungkin cuma hanya mungkin berapa? Ini 1 mungkin atau berapa? Supaya 1 desibel. Nah ini biasanya dipasang di untuk laptop ya. Pasang di laptop hanya 1 desibel. Kecil, karena kalau yang di laptop dipasangi yang gede nanti ya
di sekitaran laptop itu pasti akan ada interferensi ini sinyal, sehingga nah ini perbedaannya di sini kekuatan. Terus tadi gambarnya mana? Ini. Nah, jadi ini di sini kekuatannya yang untuk menunjukkan apa namanya eh, sinyalnya, desibelnya. Nah, ya, jaraknya juga pengaruh. Nah, sini 3 desibel, ya, 3 desibel di sini dia hanya sampai berapa? 20 mil, nah, 20 mil low, nah, rendah. Tapi begitu kita masuk ke, tapi di sini derajatnya tinggi ya, 120 derajat. Tapi begitu 9 desibel, maka jangkauannya jadi lebih jauh lagi, 50 mil. Tapi di sini kategorinya high. Nah, di atas 15 desibel ini sangat tinggi. Ini bisa 80 mil. Ya. Jadi itu tadi pengaruh ya, pengaruh di jangkauannya. Jadi kalau desibelnya kecil ya, dia jangkauannya sedikit, jangkauannya besar dan harga juga pengaruh ya. Harga pengaruh juga. Ini semakin besar desibelnya ya harganya juga beda dan jenis antenanya juga beda. Ya. Jenis antenanya juga beda dengan yang 3 desibel ya gitu. Jadi nah, jangkauannya itu. Ini jangkauannya gini ya. Ini 9 desibel, 7 desibel, 5 desibel, 2 desibel. Ya. Jadi ini penjelasan kalau kadang ya kita menjelaskan gini kadang saya juga tidak berpaku pada PowerPoint ya. Ya, kadang ya pakainya ini gambar-gambar gini. Karena kalau semuanya saya cari, saya masukkan PowerPoint, PowerPointnya bisa jadi banyak banget ya. Gitu. Ini aja PowerPointnya berapa slide ini? Udah tak kurang-kurangi ya. Ini ada berapa nih? Ini ada, oh ini 31 slide. Yang kemarin biasanya ada sampai 40, 50 slide ya. Nah, nek, tak masuk-masuk ke semua kan jadi berat. Ya ini hanya contoh yang saya berikan adalah contoh-contoh yang umum itu aja. Yang sering dijumpai Anda. Anda sering menjumpai jenis antena seperti ini ya. Kalau saya tampilkan semua jenis antena yang omni ini yang neko-neko nanti malah bingung lagi. Ini aja mungkin sudah bingung, Anda jarang menjumpai, tapi kalau yang ini mungkin sering melihat. Megang belum tentu, tapi kalau melihat mungkin sudah sering. Ya. Nah ini juga, ini yang pad pemasangan di langit-langit. Jadi modelnya pad, jadi dipasang di langit sehingga secara estetika itu bagus ya. Jadi tampaknya itu tidak mengganggu pemandangan. Jadi pemasangan antena itu juga memperhatikan ini estetikanya juga. Wah ini kok dipasang kok nyongol ya lucu ya. Nah, cari yang model seperti ini patch. Jadi dipasang di atas di langit-langit di dinding itu. Nah, dia kesannya tidak seperti kayak ini, tidak seperti kayak antena, tapi dia modelnya memang bentuk pad seperti ini. Ya, sehingga dilihat rapi gitu ya, nah, dilihat rapi. Nah polarisasinya seperti ini nanti, sama seperti yang Omni. Tapi ini ada dalam bentuk pad. Ragamnya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau ini itu masih asing ya, kalau kita lihat ya. Patch antena. Nah, ini patch antena. Nah, modelnya gini. Patch antena modelnya ini. Jadi dia ramping. Tapi ada juga yang modelnya kayak kubus ya, kayak kuncup. Mungkin kalau di apa hotel-hotel atau di mall-mall gitu ya. Patch antena desain. Nah, ini kalau ini bentuknya masih patch semua. Ya, jadi dia dipasang di dinding atau di wall, ya, wall
patch antena wall. Nah, jadi masing-masing bentuknya gini. Tapi kalau yang dipasang di langit-langit itu ya, Omni ya, coba Omni antena wall. Nah ini mungkin kalau yang model seperti ini Anda sering menjumpai. Ya. Seperti ini, yang ini juga ya, ini ya, ya. Atau yang ini ya, ini yang punyanya itu apa? Wi-Fi ID ya. Ini. Nah, ini kan sering Anda jumpai di mana namanya? Di sekolah, di gedung-gedung gitu ya. Nah, yang model gini juga. Ini kalau ini di gedung-gedung ada. Jadi ini untuk memperkuat sinyal. Ya. Ini jarang. Kalau yang model ini jarang. Ya. Rata-rata yang itu tadi, yang model, nah model gini. Ya, rata-rata yang model gini. Yang banyak kita jumpai. Ya. Nah ini juga banyak. Seperti ini juga ada. Ya. Jadi kalau mungkin kalau Anda di mall-mall itu Anda akan jumpai. Jadi mungkin Anda pikir itu apa sih, alat apa gitu ya. Bukan. Ya. Kalau smoke detector beda lagi ya. Smoke detector ada. Dan kalau ini, yaitu smoke detector ya dipasang di dinding ya. Smoke detector. Nah ini ya. Smoke detector beda lah ini. Kalau smoke detector gini ya. Begitu dia ada alarm, dia memicu langsung bunyi, ya apa? Begitu ada asap, dia langsung memicu bunyi, ya nanti. Ada buzzernya bunyi apa? Nah, jadi detektornya ada di sini, itu ada ini apa? Ini beda, ya ada ini. Ya, masangnya juga simple kalau ini ya. Ini kalau mau dihubungkan dengan sirkuit yang lainnya juga bisa. Nah, sensornya. Nanti ada buzzernya apa gitu lagi. Ya. Nah, ini smoke asap ya, detektor asap biasanya dipakai. Dulu pernah ini eh, sekolahan itu apa namanya mencurigai ya, mencurigai kalau siswanya itu sering merokok di dalam kamar mandi. Alasannya kamar mandi, tapi di kamar mandi dia merokok di situ. Nah itu. Nah terus saya sudah belikan itu aja Pak, smoke detector pasang di kamar mandi. Begitu dia merokok di dalam kamar mandi, asapnya kan langsung ke atas, langsung bunyi. Atau mungkin nanti disambungkan ke ini Android ya. Nah, ini disambungkan ke Android. Nah, nanti sinyalnya tidak bunyi di sini, tapi bunyinya nanti di handphonenya, nah, ini, di Androidnya nanti bunyi. Ya. Kalau ini di sini begitu ada sensor di sini diminta untuk menjauh ya, menjauh dari tempat itu. Nah, oke ya. Nah ini yang dipasang di langit-langit ini juga sama. Ini omnidireksional. Tapi ini dipasang ini lebih pendek ya, lebih pendek dibanding yang tadi itu. Jadi lebih pendek omnidireksional, tapi yang dipasang di langit-langit ya. Omni antena wall. Nah, jadi bentuknya ini, nah seperti ini. Jadi lebih kecil ya, bentuknya lebih pendek, kecil, pasang di langit-langit, di dinding ya, atau di dinding. Nah, tergantung nanti bracketnya. Kalau ini di dinding. Nah, kalau mau digantung di langit-langit ya bisa. Ya, coba ya. Pemasangan, pemasangan Omni. Nah, ini kalau ini pemasangannya jangan
Oh mungkin di ini aja. Dulu apa namanya penelitian saya, penelitian saya dengan mahasiswa, penelitian saya dengan mahasiswa dulu ada yang dia masang ini, apa namanya, masang di langit-langit ya. Ini. Jadi masang di langit-langit. Nah, coba dulu tuh pernah tak jadikan ini ya, jurnal. Coba tak cari dulu. Jadi eh, nah ini ya, ini contohnya. Coba mungkin benar ini enggak ya? Ya mudah-mudahan benar lah. Ini yang dulu bimbingan saya, ya benar ini. Ya. Tapi yang akan saya tunjukkan di sini adalah eh, pemasangannya. Coba di sini gambar-gambar pemasangannya. Maksudnya ada foto-fotonya. Jadi, jadi kalau misalkan Anda, nah ini denahnya, denah ruangan yang akan dipasangi apa namanya akses point. Nah, ini. Jadi di sini akses point, di sini dipasang, di sini, sehingga jangkauannya dia akan tercover semua. Diharapkan nanti akan tercover semua. Ini titik-titik akses pointnya. Ya. Kemudian ini jenis akses point yang dipasang. Ya. Internet connection, IP infrastruktur, personal device. Nah, ini kabelnya, jenis kabel. Ini akses pointnya. Nah, ini akses pointnya adalah yang bentuk seperti ini. Nah, jadi apa namanya? Dia indoor. Ya. Jadi ini bisa ditaruh di meja atau mungkin di atas almari. Polarisasinya ini, ya, baik vertikal maupun horizontal seperti ini, bagus ya. Jadi ini 2,4, ini yang 5 giga. Jadi dia bisa support 2,4 dan 5 giga. Ini switch manageable-nya, routernya. Nah ini pemasangannya ya. Jadi misalkan Anda nanti itu melakukan kerja praktek, itu laporannya ada seperti ini juga. Ada masang foto, nah, jadi bukan hanya sekedar laporan kerja praktek gitu ya. Ini masang kabel ya, kabelnya, masang kabelnya di atas. Ya. Nah ini di apa namanya ruangannya, istilahnya ruangan penataan kabelnya. Penataan kabel ini yang paling susah ya di sini itu. Karena kalau enggak itu ini sumber muara dari segala arah masuk di sini semua. Nah, jadi ini kalau wabel ini harus dilabeli. Oh ini dari mana, dari mana, dari mana. Nah ini mulai penataan. Traynya di atas. Ya. Nah ini ngelimping, proses ngelimping apa? Ngelimping kabelnya, ngelimping apa? RJ-nya ya. Terus kemudian dites, ya. Nah ini dites. Ini anaknya mahasiswanya. Nah ini rak servernya ya. Rak servernya dipasang seperti ini. Nah, ini rak servernya juga ditata ya sebagus mungkin ya. Rak servernya ini masang, difoto. Jadi ini betul-betul KP beneran ini. Ini dia masang. Ya. Nah ini pemasangan akses pointnya di sini. Ya, di dinding di atas akses point 1. Tapi gambarnya tidak tahu nih jelas tidak ini. Ya.
Nah, ini access point-nya lagi satu di sini. Ya, di atas. Ini access point, ini smoke detector, ini speaker. Ya. Ini smoke detector, kemudian ini airnya. Jadi kalau ada kebakaran, kalau hanya asap tok ini di sini bunyi, ya membunyikan alarm sirine. Tapi begitu ada panas api, maka di sini kena panas langsung pecah, langsung dia langsung nyembur air. Ya, gitu. Nah ini masanya ini access point-nya. Nah ini pemasangan-pemasangan seperti ini. Kemudian setelah dipasang seperti ini kita perlu menguji nanti, ya. Nah, ini access point-nya masangnya. Nah, ini ruang servernya ya, di rak servernya. Kemudian setelah itu kita setting IP-nya, kita uji nanti di sini. Nah, kita uji, login, nah, nanti di ini buat usernya, settingnya apa, mikrotiknya, ini tidak usah. Nah, nanti setelah itu nanti kita uji di sini. Nah, login. Nah, nanti di sini dia sinyalnya seperti apa nanti. Ini shoot manageable. Ya. Jadi kalau kita menggunakan shoot manageable, port yang aktif dia akan tertanda ini hijau. Ya. Yang terakhir di sini adalah kita melihat settingan dari apa? Nah ini, nah dari sini kita ngelihat tes. Ya. Misalkan dari ruang mana dites, oh sinyalnya bagus, oke. Ya, dari ruang mana? Ini dari ruang direksi tes sinyalnya seperti apa? Oke, bagus. Antara upstream sama downstream. Ini downstreamnya yang biru, upstreamnya yang hijau. Oke, bagus. Dites seperti ini. Jadi kalau ini juga ini dari ruang mana ini? Oh, dari PHHS. Ya, ini juga sama. Nah, cara melakukannya seperti ini kalau misalnya kita. Jadi tidak hanya sekedar pasang, enggak. Tapi kalau perlu kita tes, upload dan downloadnya berapa. Ya. Dan ini mestinya, dan ini juga ada yang koneksinya nanti di sini ada kelihatan. Ini dari apa namanya ini? Ini dia magangnya di PT Papros, ya. Virtual Control, menggunakan Aruba. Aruba. Ini kita bisa melihat. Ya jenisnya tergantung merek-mereknya ya. Jadi ya, ini. Jadi ini pasang di dinding macam-macam enggak ya di dinding. Ini cara masangnya, bracketnya. Nah ini yang pigtail Omni ya tadi saya sudah gambarkan juga. Ini juga sama lah ya. Ini yang model dirancang dipasang di dinding. Ya. Polarisasinya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi antena yang terintegrasi. Jadi antena yang terintegrasi di sini adalah antenanya sudah menyatu dengan alatnya. Kita tidak bisa mengganti, tidak bisa menambahkan. Jadi kita tidak bisa mengganti, tidak bisa menambahkan. Ya sudah fix di sini. Ya, tapi biasanya kalau kayak gini tuh antenanya desibelnya kecil ya ini. 2,2 desibel. Ya, kecil. Jadi dia satu paket, satu alat sudah, tidak bisa diganti-ganti. Ya, paten ya. Polarisasinya seperti ini nanti. Ya. Tapi ini ada juga yang model bisa diatur lah. Ini antenanya. Jadi bisa diatur gini. Tapi ini sudah bentuknya bukan bentuk apa namanya yang stick gitu ya, bukan. Beda. Kemudian direksional antena. Direksional antena beda ya. Kalau yang Omni ini lebih ke pasif ya, hanya dia sebagai menerima ya dari segala arah ya. Tapi kalau yang direksional ini point to point ya. Ini juga mungkin Anda sudah sering melihat menjumpai.
Ini ada perbedaan masang yang vertikal, ya, yang vertikal gimana, yang horizontal gimana. Jadi kalau yang eh, vertikal ini dia jangkauannya dia lebih pendek ya. Tapi kalau horizontal dia jauh lebih jauh di sini. Ya, ini. Jadi ini masang ini vertikal ataupun horizontal ini ada maksud dan tujuannya. Ya. Kalau yang horizontal dia lebih jauh ya. Ini horizontal ya. Vertikal ya. Ini vertikal. Ini horizontal. Ya, horizontal berarti kan dia lebih jauh. Jadi kalau modelnya gini dia lebih jauh. Dilihat dari polarisasinya. Ya. Jadi point to pointnya. Jadi direksional antena. Antena pengarah tidak menawarkan daya tambahan apapun ke sinyal. Dan sebaliknya hanya mengalihkan energi ya, yang diterima ke pemancar. Jadi dia hanya mengalihkan energinya. Ya, jadi dia tidak ada power, tidak ada apa. Ya, dengan mengarahkan energi ini memiliki efek yang memberikan lebih banyak energi ke satu arah dan lebih sedikit ke semua arah yang lainnya. Jadi ini ketika penguatan antena meningkat, nah ini, ya, ketika penguatan antena direksional itu meningkat, ya, ini sudut radiasinya berkurang. Ya, artinya apa? Kalau dia meningkat berarti sudut radiasinya berarti dia semakin jauh. Ya. Sehingga semakin jauh ya, dari antenanya itu dia semakin jauh. Dan memberikan jangkauan yang lebih besar. Tetapi sudut jangkauannya berkurang. Jadi sudut jangkauannya berkurang. Tapi dia jauh lebih jauh. Ya. Jadi ini. Di antena direksional termasuk Yagi, parabola, ini ya. Nah ini kalau yang patch antena, ini modelnya gini. Jadi ini juga sama, mau pasang vertikal maupun horizontal, enggak beda. Ini kalau yang vertikal lebih pendek, horizontal lebih jauh, karena dia sudutnya di sini lebih kecil. Kalau yang ini vertikal dia sudutnya lebih besar, sehingga polarisasinya ya. Ini versi patch antena yang sama juga ya. Nah, ini, yang tadi sudah saya. Ini yang Yagi outdoor. Ini untuk pemasangan jarak jauh. Ya, ini paralel. Kalau yang tadi yang Omni serial, ya. Omni tadi kan pemasangannya gini ya, zigzag gini ya. Ini yang Omni tadi. Nah, kalau yang ini paralel. Ini yang Omni. Terus dibungkus apa? Pralon lagi. Ini yang Omni. Nah, ini yang Omni. Jadi masangnya gini. Tapi yang paralel ini yang serial ya, pemasangan serial. Yang paralel di sini ini. Tapi dia dibungkus di dalam. Kalau kayak antena televisi itu ya. Tapi kalau ini dibungkus. Nah, ini jangkauannya ini. 3 elemen yang merupakan batang logam yang melengkapi energi gelombang. Setidaknya ada 1 elemen penggerak sebagai reflektornya. Dikenal juga sebagai fire linear array Yagi. Ya. Ini ya polarisasinya seperti ini. Jadi dia memberikan jangkauan yang sampai dengan 10 km. Ya. Tapi lebih jauh. Ya. Jadi dia bisa menerima sebanyak ini, sejauh itu. Kemudian parabolic dish. Nah, parabolic dish ini ya bentuknya seperti ini. Dulu era tahun berapa ya? Saya waktu masih kuliah. Itu eranya wajan bolik. Itu dulu Pak Ono Wipurbo ya yang ini. Dan kita membuat bisa ya wajan bolik. Anak-anak SMK itu biasanya itu membuat. Mungkin kalau Anda ada yang dari jurusan SMK ya, ada yang pernah membuat wajan bolik gitu. Nah, kalau di kampus itu
kalau tatap muka mungkin tugasnya bisa juga saya suruh buat wajan bolik ini ya. Beli wajan, aluminium, wajan murah itu, sama nanti antena, terus sama kabel pigtail, ya, nanti dibuat model seperti ini. Nah, yang susah adalah ini, menentukan titik tengahnya ini, ya, menentukan titik tengahnya ini, ya. Ini harus pas titik tengahnya ini dan panjangnya ini. Nah, panjangnya ini karena dia panjangnya ini mewakili sudut pantul dari sini, ya, panjang antenanya ini. Nah, jadi ini bisa sampai 40 km. Jadi kalau dua ini misalkan Anda masang itu praktek ini seperti ini, buat ini bagus itu. Buat kemudian nanti praktek, misalkan satu kelas ada, kalau ini di sini satu kelas ada berapa? Misal ya. Nah, misal di sini satu kelas ada ini satu kelas, wah ini banyak ya, ada 26 dibagi 3 kelompok gitu. Oh, biar genep biasanya dibagi 4 kelompok gitu. Misalkan. Nah, nanti berpasangan. Nanti buat ini wajan bolik ini, kemudian nanti saling setting, connect gitu. Jadi nanti kelasnya ada di luar, belajaran jarak. Jadi bisa apa namanya, nyeting seperti ini. Ya. Nah, ini bagus ini. Jadi kita masangnya, nah ini. Kalau yang ini wajan bolik tidak ada istilah vertikal horizontal ya, karena ini memang tujuannya untuk jarak jauh. Jadi ini mau vertikal horizontal sama aja gitu ya, karena tidak ada bentuknya. Ya. Gitu. Nah ini yang sektoral antena, jadi modelnya di masangannya. Ini horizontalnya gini, vertikal gini. Nah ini bentuk sektoral. Ini kalau mungkin Anda pernah lihat ini di gedung-gedung ya, gedung-gedung apa ya, mall atau apa atau mungkin di jalan-jalan itu ada yang lihat antena. Ya. Jadi dia bentuknya polarisasi. Untuk 3 polarisasi, tapi dia akan menjadikan satu single feed array. Nah, ada 3. Nah ini pemasangannya seperti ini. Nah orang-orang jaringan kayak ini harus berani ya, berani ketinggian. Ini kemudian yang di area ini adalah penangkal petir. Ya. Ini ada penangkal petirnya. Ini. Kenapa kok enggak selalu dipasang di paling atas sendiri? Ya enggak. Jadi kalau dipasang atas ini biasanya sebagai area untuk petir ya. Jadi kalau ada petir yang sambar sini dan dia akan langsung diteruskan ke groundingnya. Groundingnya. Ini groundingnya bagus ini. Jadi langsung groundingnya langsung ke bawah, ke bumi. Jadi tidak kena di antenanya. Ya, pemasangan seperti ini. Nah ini kabel aksesoris. Ya. Jenis kabelnya ada yang serabut, ada yang tunggal. Jadi yang LMR ini yang serabut ya. Misalkan helik, ya. Satunya adalah helik. Ya. Jadi kalau misalkan LMR, PS, helik, nah ini. Tulisannya salah. Heliak, tulisannya heliak. Nah, ya. Ini yang LMR ini serabut. Ya. Tapi kalau yang helik ini jadi tunggal. Ya. Ini kalau yang disandingkan ada, ada nih. Oh, tidak ada. Yang disandingkan tidak ada. Jadi yang satu tunggal ya. Ini yang helik. Nah, ini yang helik. Ulirnya di sini juga apa? Ini. Tapi kalau yang LMR ini yang serabut.
Ini susunan strabut. Tentunya bagus yang helik ya. Yang helik di sini dia lossnya sekian, ini loss sekian. Ukurannya setengah inch. Dalam jarak ini. Bagus yang ini ya, LMR. Lossnya hanya 1,6 untuk per 100 feet. Ini 4, ini 5. Nah, ini masih bagus yang ini, LMR. LMR 600 ya. Kalau kita lihat di sini LMR 600. 600. Nah, ini bentuknya ini. LMR 600. Nah, ini. Oh, ini LMR 600. Ya, ini bagus yang ini kan. Ya, dia lossnya sedikit ya. Lossnya sedikit. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ini. Panjang, ketebalan, frekuensi, dan bahan kabel. Ini yang pengaruh juga. Pengaruh dalam sinyal wireless ya, dari kabelnya. Ini panjang kabelnya. Panjang kabel itu dari radio sampai ke antenanya. Ini pengaruh juga. Ketebalannya, ya. Kemudian frekuensinya, frekuensi dari radionya itu atau antenanya, kemudian bahan kabelnya. Ya, ini kalau bahan kabel mungkin bisa dulu waktu pas telepon rumah kita itu masih menggunakan kabel tembaga itu biasanya kemeresek ya. Telepon kemeresek, apalagi kalau ada angin itu kemeresek. Tapi kalau sekarang pakai FO ya udah jernih ya. Ini jenis-jenis konektornya ya. Jenis konektornya, konektor, splitternya, ada konvertornya. Jadi kalau mau merancang ya buat. Kemudian ada amplifier. Tapi ini diatur dengan undang-undang tidak sembarangan boleh menggunakan amplifier. Ya, hanya produk-produk tertentu yang memang butuh amplifier. Istilahnya booster lah. Kalau antena TV itu booster. Nah, amplifier untuk menguatkan. Kemudian yang paling penting adalah anti petir ya. Jadi jangan lupa dipasang anti petir. Jadi sejauh apapun sebagus apapun ya, kalau kita berhadapan dengan alam ya sudah kalah. Kita hanya bisa mengantisipasi kerugian ya. Jadi dengan adanya anti petir ini bukan kok terus itu nanti aman, bukan. Dengan adanya anti petir itu kalau misalnya sampai tersambar petir itu nanti yang rusak ini. Jadi perangkat ke bawahnya itu nanti aman. Ya. Tapi kalau tidak ada ini, ada petir kena ya sudah perangkat ke bawah sampai komputer dalam itu bakar semua, rusak. Tapi kalau ini ya yang rusak nanti ini. Jadi kalau sekali jeder ini kena, biasanya langsung putus. Ya, kayak sikring gitu ya, sikring di di rumah-rumah kita itu. Itu di PLN itu kan ada sikring atau di kendaraan itu juga ada. Istilahnya fuse ya. Kalau dari elektro mungkin paham ya, fuse. Ya, mungkin. Nah, jadi ini sekali kena ya sudah rusak ganti. Nah, dah ya. Jadi ini ya kita di sini tujuannya tadi adalah mempelajari polarisasinya. Jadi dengan memahami polarisasinya kita bisa menentukan jenis antenanya seperti apa, arah antenanya seperti apa. Ya. Jadi pasang antena tidak hanya sekedar pasang antena, mengarahkan antena yang omni gini juga tidak sekedar mengarahkan, tapi ada aturan yang perlu dipahami. Karena ini juga pengaruh pada polarisasinya dan daya jangkauannya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan,